Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan sedikit memaparkan tentang dari motivasi, rasa lapar, makan, dan kesehatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami antara lain Datu Irwan Syahbana dengan NIM 2009000045. Lalu ada Kurnia Putri Salsabila dengan NIM 002, dan ada saya, Rizbudi Irsanti dengan NIM 008, dan yang terakhir ada Vina Santika Diana Putri dengan NIM 012. Baiklah, materi pertama kami adalah teori rasa lapar. Teori rasa lapar dan makan. Poin pertama, set point assumption. Rasa lapar dan makan bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan sistem pemanasan. Poin kedua, set point glukostatika. Ide menjadi lapar ketika kadar glukosa darah turun. Poin ketiga, lipostatik. Setiap orang memiliki batas untuk lemak tubuh. Lalu kita memiliki sebuah catatan tambahan tentunya, di mana teori glukostatik dan lipostatik dianggap saling melengkapi dan bukan untuk dirinya masing-masing. Permasalahan yang terkait dengan teori-teori set point tentang rasa lapar dan makan memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu tidak konsisten, belum dikonfirmasi, dan defisien. Perspektif insentif positif. Manusia, dan begitu juga dengan binatang, normalnya tidak terdorong untuk makan oleh adanya defisit energi internal, tetapi oleh perasaan senang yang diantisipasi dengan makanan. Perasaan senang yang diantisipasi untuk sebuah perilaku yang disebut nilai insentif positif. Selanjutnya, penyebab orang terlalu banyak makan. Makan terlalu banyak atau berlebihan terjadi ketika seorang makan lebih dari kapasitas perut. Perut sudah terlanjur kepenuhan ketika otak menyuruh orang itu untuk berhenti makan. Nah, faktor-faktor orang terlalu makan banyak yaitu yang pertama genetik, faktor keturunan atau gen, yang artinya seseorang ini bisa mengalami gangguan berupa terlalu banyak makan karena orang tua, karena keturunan. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian juga bisa mempengaruhi terjadinya overeating karena mereka tak bisa mengontrol selera makan mereka dengan baik. Yang ketiga, struktur otak. Perkembangan struktur otak juga secara biologis bisa mempengaruhi terjadinya overeating. Berhubungan dengan pengaturan hormon serotonin dan dopamin, seperti yang kita tahu, otak adalah pusat segalanya. Jika ada yang salah dan berbeda dalam pengaturan sistem yang terjadi di otak, tentu itu juga akan mempengaruhi kinerja dan cara kerjanya. Yang keempat, idealisme budaya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi pola makan seseorang. Dengan lingkungan yang mendukung dia untuk terus makan, dapat dipastikan dia akan merasa bahwa makan banyak adalah hal yang wajar. Faktor yang mempengaruhi rasa lapar pada manusia, yang pertama hipotesis lipostatik, yang kedua hipotesis hormon peptida pada organ pencernaan, yang ketiga hipotesis glukostatik, yang keempat hipotesis termostatik, yang kelima neurotransmitter, yang keenam kontraksi di duodenum dan lambung, yang ketujuh psikososial. Kemudian faktor-faktor yang memicu seseorang untuk makan yaitu yang pertama, faktor budaya dan sosial. Kebanyakan dari kita makan 3 kali dalam sehari. Saat waktu untuk makan datang, kita akan merasa lapar. Lalu makan mengkonsumsi jumlah makanan yang relatif konstan. Pola makan yang reguler tidak semata-mata ditentukan oleh kebutuhan biologis. Pola tersebut secara parisal ditentukan oleh kebiasaan. Yang kedua, lingkungan.
kita akan lebih merasa lapar dan mengkonsumsi lebih banyak makanan dengan kehadiran teman yang melakukan hal yang sama. Kadang, ada saat di mana kita bergabung dengan teman yang akan makan tepat setelah kita selesai makan. Kita menolak untuk makan atau hanya makan sekedar untuk menemani. Tetapi pada kenyataannya jumlah makanan yang kita makan sama dengan jumlah makanan teman kita. Nah, kemudian yang ketiga, faktor fisiologis. Beberapa kondisi fisiologis internal, Gannon dan Washburn mengusulkan bahwa rasa lapar timbul dari keadaan lambung yang kosong. Dinding lambung yang kosong akan saling bergesekan dan menghasilkan apa yang bisa disebut dengan rasa perih akibat lapar. Yang keempat, penipisan simpanan nutrien tubuh. Bahan bakar utama sel tubuh kita adalah glukosa dan asam lemak. Oleh karena glukosa merupakan bahan bakar utama yang penting, Mayer mengusulkan hipotesis glukostatik dari rasa lapar. Menurut hipotesis glukostatik, rasa lapar timbul saat tingkat glukosa dalam darah menurun. Kira-kira setelah glikogen pada cadangan jangka pendek tubuh telah terpakai seluruhnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penelitian fisiologis tentang rasa lapar dan makan. Pada penelitian fisiologis ini, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi. Yang pertama, ada hipotalamus. Hipotalamus itu sendiri adalah pusat pengendali selera makan terbesar. Di sini ada dua daerah pada hipotalamus yang menjadi pusat penting, yaitu ada nukleus lateralis dan juga ada nukleus ventromedial. Yang kedua, yaitu ada peran glukosa darah terhadap rasa lapar dan rasa kenyang. Dalam peran ini, ada 3 senyawa kimia yang terpenting dalam rasa lapar, makan, dan juga rasa puas, yaitu ada glukosa atau gula darah, ada hormon insulin, dan juga ada leptin. Yang ketiga yaitu ada proses-proses otak tentang rasa lapar hipotalamik dan juga pusat kenyang. Pada tahun 50-an, oleh ventromedial hipotalamus mengemukakan bahwa lesi elektrolit bilateral besar pada hipotalamus ventromedial menghasilkan hiperfagia atau makan berlebih dan juga obesitas ekstrim. Lalu, pada tahun 51, Anand dan Bobrek melaporkan bahwa lesi elektrolit bilateral pada hipotalamus lateral menghasilkan afagia, yaitu berhenti makan total, dan menyimpulkan bahwa daerah lateral hipotalamus adalah pusat makan. Yang keempat, ada peran traktus gastrointestinal dalam rasa kenyang. Salah satu studi awal paling berpengaruh tentang rasa lapar dikenalkan oleh Gannon dan Washburn pada tahun 21. Temuannya menghasilkan teori bahwa lapar adalah perasaan kontraksi yang disebabkan oleh perut kosong, sementara kenyang adalah perasaan distensi perut atau perut kembung. Dan mereka menemukan bahwa kontraksi perut yang besar berhubungan dengan perasaan sedih karena lapar. Lalu yang kelima, ada peptida lapar dan kenyang. Penemuan peptid rasa lapar dan kenyang memiliki 2 efek besar pada pencarian mekanisme neural rasa lapar dan kenyang. Yang pertama, begitu banyaknya jumlah peptida rasa lapar dan kenyang ini mengindikasikan bahwa sistem neural yang mengontrol makan bereaksi terhadap banyak sinyal yang berbeda, bukan hanya terhadap salah satu atau 2 sinyal, tetapi terhadap glukosa dan lemak. Yang kedua, ada penemuan bahwa banyak peptid rasa lapar dan kenyang memiliki reseptor-reseptor di hipotalamus telah membangkitkan kembali ketertarikan pada peran hipotalamus dalam rasa lapar dan makan. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai serotonin dan rasa kenyang. Neurotransmitter onomiorgenik, serotonin, tampaknya berperan dalam rasa kenyang. Terbukti pada penelitian sebuah tikus tahun 70-an. Dalam studi ini, agonis-agonis serotonin secara konsisten menurunkan asupan makanan tikus. Lalu, pada manusia, agonis-agonis serotonin, misalnya flufenramin, desilfuramin, dan juga fexotin, telah ditunjukkan mengurangi rasa lapar, makan, dan berat badan di berbagai macam kondisi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaturan berat badan.
Segala hal tidak bisa selamanya bebas dan sesuai kehendak kita. Begitupun tentang lapar dan makan ini. Perlu ada pengaturan dalam hal yang nantinya juga akan mengatur berat badan kita agar tidak kurang dan juga tidak lebih. Pengaturan pola makan akan sangat mempengaruhi berat badan seseorang. Maka dari itu, olahraga juga selain membuat otot tidak kaku, juga berguna untuk membakar lemak dan mengurangi berat badan yang mungkin berlebihan. Di sini, ada 3 pembuktian yang menentang aspek-aspek dari banyak teori set point tentang pengaturan berat badan. Yang pertama, ada variabilitas berat badan. Yang kedua, ada pengaturan berat badan melalui perubahan efisiensi penggunaan energi. Dan yang terakhir yaitu ada set point settling points dalam pengontrolan berat badan. Gangguan-gangguan yang dapat disebabkan dari motivasi, rasa lapar, makan, dan kesehatan. Yang pertama ada obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat tidak seimbangnya asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Ada gangguan pola makan yang dapat menyebabkan obesitas, yaitu binge eating disorder. Beberapa cara penanganan pada obesitas antara lain: 1. Leptin dan pengaturan lemak tubuh yang dapat dilakukan dengan cara leptin sebagai treatment atau penanganan, atau leptin, insulin, dan sistem melanokortin kuat. Penanganan yang kedua adalah obat-obatan serotogenik. Agonis-agonis serotonin tampaknya bekerja melalui mekanisme yang berbeda dengan leptin dan insulin, yang menghasilkan sinyal-sinyal kenyang jangka panjang berdasarkan simpanan lemak. Akan tetapi, obat-obat itu kemudian ditarik dari pasar karena pemakaian kronisnya ditemukan berhubungan dengan penyakit jantung pada sejumlah kecil. Saat ini, pencarian difokuskan pada obat-obatan badan serotogenik yang tidak memiliki efek samping berbahaya. Gangguan yang kedua adalah anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar. Biasanya terjadi pada remaja wanita yang belum lama merasakan pubertas, dengan tujuan membuat diri memiliki penampilan fisik yang ramping dan menarik perhatian lawan jenisnya. Anoreksia nervosa masuk dalam sebuah penyakit kompleks yang melibatkan komponen psikologikal, sosiologikal, fisiologikal. Pada penderitanya, ditemukan peningkatan rasio enzim hati ALT dan GGT, hingga disfungsi hati akut pada tingkat lanjut. Ada 3 faktor yang membuat seseorang beresiko mengidap penyakit ini, antara lain: 1. Faktor sosial. Faktor sosial yang seringkali menjadi faktor yang paling bertanggung jawab adalah model kecantikan yang bertubuh kurus. 2. Faktor psikologis. Antara lain meliput motivasi untuk mendapatkan perhatian, keinginan akan kepribadian, penyangkalan seksualitas, dan sebagai cara menghadapi orang tua yang terlalu mengontrol. Terakhir ada penyebab fisiologis, antara lain hipotalamus, yang dengan berbagai cara menjadi suatu yang abnormal ketika seseorang remaja menjadi penderita anoreksia. Gejala-gejala lain seorang menderita anoreksia antara lain: tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut, tidak mau dan menolak makan di depan umum, sering merasa gelisah, lemah, kulit kusam, nafas pendek-pendek, khawatir berlebih terhadap asupan kalori. Namun sebenarnya hingga saat ini penyebab pasti anoreksia nervosa masih belum dapat dipastikan. Ada beberapa gejala awal anoreksia yang perlu kita waspadai. Salah satu di antaranya adalah berat badan yang tidak stabil dan tidak seimbang dengan umur, postur, serta tinggi tubuh. Yang terakhir ada bulimia nervosa. Bulimia adalah gangguan makan di mana individu secara konsisten menjalani pola makan berlebihan dan kemudian memuntahkan kembali. Penderita bulimia terus makan dalam jumlah yang banyak dan kemudian mengeluarkannya dengan cara memuntahkannya atau dengan menggunakan obat pencahar. Pengalaman mempunyai masalah dengan berat badan membuat diri selalu merasa gemuk. Hal ini mendorong diet yang tidak terkontrol, olahraga berlebih, dan akhirnya menderita bulimia. Penelitian baru menunjukkan bahwa kelainan mental ini juga disebabkan oleh proses kimiawi yang ada di dalam otak. Para ahli menduga bahwa kelainan neurotransmitter dalam otak, utamanya
Neurotransmitter serotonin merupakan pemicu terjadinya penyakit bulimia nervosa ini. Namun, dugaan awal ini masih belum bisa dijelaskan secara spesifik karena kompleksnya penyakit dari seluruh populasi mahasiswa. Akibat dari bulimia yaitu pembengkakan kelenjar ludah di pipi, jaringan parut di buku jari tangan yang digunakan untuk merangsang muntah, pengikisan email gigi akibat bulimia yang sering muntah dan mengeluarkan asam lambung, kadar kalium yang rendah dalam darah, gigi sensitif terhadap panas atau dingin, masalah pada kelenjar ludah yang berupa rasa nyeri atau pembengkakan, paparan asam lambung berlebih pada kerongkongan bisa menyebabkan borok, pecah atau penyampitan, terganggunya proses pencernaan akibat pencahar bisa mengakibatkan disfungsi organ pencernaan.